Ya, kami dari kelompok 11 dan kami akan menjelaskan mengenai IT Governance untuk mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Nama saya adalah Mario Angelo, NIM 1841 10007. Dan kami ini akan bahas mengenai IT Governance. Sebelumnya, IT Governance itu adalah IT Governance merupakan suatu bentuk perencanaan dalam menerapkan dan menggunakan TI yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan juga tujuan dari organisasi. TI yang diatur tersebut merupakan suatu proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar dapat mencapai tujuannya dengan menambahkan nilai yang dapat menyeimbangkan risiko terhadap penggunaan TI serta prosesnya. Kemudian framework IT Governance. Dalam framework tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang diperlukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah IT Strategic Alignment yang membutuhkan untuk rekomendasinya adalah SAM, COBIT, dan juga BSC. Yang kedua adalah IT Value Delivery yang membutuhkan rekomendasinya itu adalah ITIL. Risk Management yang membutuhkan adalah ISO 27000, SMKI dalam Indonesia, dan juga Risk IT. Yang keempat ini adalah Performance Measurement, artinya IT Investment, COBIT, dan juga BSC. Yang terakhir adalah IT Resource Management, ITIL, dan Outsourcement. Nah, apa sih Strategic Alignment itu? Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Strategic Alignment atau disebut sebagai SAM. Strategic Alignment adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat pendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi yang diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Kesalahan strategi antara bisnis dan TI berfokus pada upaya untuk memastikan adanya hubungan atau relasi antara rencana bisnis dengan TI, mencakup aktivitas pendefinisian, pemeliharaan, validasi nilai TI, dan penyelesaian TI dengan operasi organisasi. Kesalahan strategi bisnis ini dan TI sebagai estafet awal dalam rangka menggali potensi manfaat TI bagi bisnis. Berikut adalah diagram strategic alignment yang sudah saya kumpulkan di berbagai macam data juga jurnal yang saya temukan. Ini adalah sebuah strategic alignment model dalam detailnya. Untuk gambar yang sebelah kiri itu adalah model dari detailnya. Seperti kita lihat bahwa ada 4 statement yang sudah saya kumpulkan di sini, yaitu adalah business strategy, IT strategy, strategic fit, dan juga linkage. Kemudian gambar di sebelah kanan ini adalah diagram yang versi pendeknya. Jadi sebelah kiri ini ada diagram yang khusus untuk secara lengkapnya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah diagram versi pendeknya. Secara singkat, diagram singkatnya seperti itulah. Selanjutnya adalah keterkaitan fokus area. Tiap fokus area ini memiliki keterkaitan dan hubungan antara tiap fokusnya yang berkaitan dengan antara lain yang saya temukan adalah strategic alignment tersebut berkaitan dengan value delivery. Mengapa? Karena dengan strategi yang benar, maka dalam penyelarasan ini akan meningkatkan value bagi perusahaan atau organisasi tersebut yang bersangkutan. Jadi strategic alignment ini, value delivery itu memang sudah sangat berkaitan banget untuk menciptakan sebuah strategi alignment juga value-nya. Karena value ini adalah yang paling penting untuk organisasi atau perusahaan untuk menggaitkan IT governance-nya. Mari kita lanjut. Yang selanjutnya adalah IT Strategic Alignment Framework. Dalam frameworknya sendiri terdapat berbagai macam framework yang saya temukan. Ini adalah COBIT, ditimbulkan oleh ISACA. COBIT adalah kerangka kerja yang dirancang untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Berakar pada audit TI, ISACA memperluas cakupan COBIT selama bertahun-tahun untuk mendukung penuh tata kelola visi TI. Versi terbaru adalah COBIT 5 yang banyak digunakan oleh organisasi yang berfokus pada manajemen risiko dan mitigasi. Selanjutnya adalah ITIL, karena dalam ITIL ini berfokus pada manajemen layanan TI. Ini bertujuan adalah untuk memastikan bahwa layanan TI ini mendukung proses inti bisnis. ITIL sendiri itu terdiri dari 5 rangkaian praktik, yaitu adalah manajemen usaha layanan, desain, transisi,
operasi, dan juga peningkatan layanan berkelanjutan. Selanjutnya adalah COSO. Model untuk mengevaluasi pengendalian internal ini berasal dari Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau disebut dengan COSO. Fokus COSO ini kurang spesifik untuk IT dibandingkan tenaga kerja yang lainnya karena dia lebih berkonsentrasi pada aspek bisnis, sementara manajemen risiko perusahaan dan mencegah penipuan. Yang selanjutnya adalah GMME, metode integrasi model kematangan kemampuan, yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute, yaitu merupakan pendekatan untuk peningkatan kinerja. GMME ini menggunakan skala 1-5 untuk mengukur kinerja, kualitas, dan tingkat kematangan profitabilitas organisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah FAIR, Factor Analysis of Information Risk, adalah model relatif baru yang membantu organisasi untuk mengukur risiko. Fokusnya adalah pada keamanan dunia maya dan risiko operasional dengan tujuan untuk membantu dan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi itu adalah semua IT strategy alignment dalam frameworknya. Selanjutnya adalah strategy alignment untuk strukturnya. Jadi dalam struktur ini saya sudah menemukan berbagai macam bagian-bagian ya. Dalam akhirnya bagian-bagian ini sangat-sangat membantu membuat sebuah struktur yang akan menciptakan sebuah value. Cara menggunakannya adalah kita harus membangun dulu bloknya, dari bisnis strateginya, IT strateginya, bisnis infrastrukturnya, sampai ke IT infrastrukturnya. Gunanya apa? Adalah untuk membangun komunikasi dengan meningkatkan pemahaman tentang domain-domain yang terkuat dan juga terlemah, dan juga memahami hubungan antar domain ketika perubahan strategi sedang terjadi. Jadi seperti itu. Jika ada perubahan dalam strategi tersebut, maka kita harus memahami dulu perubahan-perubahan dalam strategi-strategi yang berikutnya dalam IT infrastruktur. Selanjutnya adalah IT Strategy Alignment Process. Gambar di samping ini adalah merupakan proses infrastruktur dari bisnis dikembangkan oleh strategi IT yang ada di sana. Jadi kita bisa melihat ada berbagai macam local IT business process ya, 3 local IT process, dan di bawahnya itu diproses lagi oleh firm information teknologi infrastruktur, lalu di bawahnya lagi sudah ditompang oleh public infrastruktur. Karena dalam menyusun proses ini memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi dan berbisnis dengan pelanggan, pemasok, mitra, dan lain sebagainya. Bersama dengan perusahaan infrastruktur teknologi informasi seperti email, database pelanggan, dan juga yang lain sebagainya. Ya seperti itu. Selanjutnya adalah IT Strategy Alignment Output. Ya, kita bisa melihat bahwa output ini sudah mencakup untuk memicu dan membuat strategi. Output ini akan didapatkan dari strategy alignment adalah dengan menyiapkan berbagai macam ilmu dan teori, lalu memaparkan teori tersebut dan melakukan review literatur, yang dimana itu akan langsung menuju ke referensi model sebagai hasilnya. Begitu juga dengan bagian yang lainnya telah menunjukkan berbagai macam aksi dari pencarian data dan dari strategisnya, sehingga akan mengeluarkan output dari penelitiannya tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah IT alignment bagian prinsipal. Nah, ini adalah bagian prinsip yang dimana prinsip ini kita harus melakukannya agar supaya output yang akan kita keluarkan nanti akan semakin baik dan juga mendapatkan suatu value yang berharga bagi organisasi dan perusahaan. Yaitu apa aja? Yang pertama adalah keselarasan prinsip-prinsip strategi IT dengan strategis organisasi. Yang kedua adalah keselarasan arsitektur TI dengan arsitektur bisnis. Yang ketiga adalah keselarasan posisi dan struktur organisasi TI. Dan yang terakhir adalah keselarasan mekanisme tata kelola dengan beban arsitektural. Jadi itu adalah semua yang berkaitan dengan IT Strategy Alignment. Jadi pertama adalah framework, struktur, proses, output, sampai prinsipal. Jadi ada 5 ini, dan 5 ini kita harus menjalankannya karena demi mendapatkan value. Jadi seperti itu. Kalau bisnis dan juga IT tidak bekerjasama, maka tidak akan membentuk sebuah model-model seperti ini. Jadi bisnis dan IT itu memang harus selaras karena inilah dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi seperti itu. Baiklah, saya akan lanjut ke elemen yang berikutnya, yaitu adalah value delivery. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih value delivery itu. Baiklah, kita akan langsung masuk ke inti ceritanya. IT value delivery ini adalah tentang menjalankan proporsi nilai seluruh siklus pengiriman, memastikan bahwa TI ini memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi, berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya, dan membuktikan biaya intrinsik TI.
Dalam pengukuran ini harus dilakukan dengan cara yang transparan sehingga terdapat berbagai macam yang jelas menunjukkan dampak dan kontribusi investasi TI dalam proses pembentukan nilai pada sebuah organisasi atau perusahaan. IT Value Delivery ini, kalau saya membacanya dari menurut ITJI dari ITGI tahun 2006 ya, IT Value Delivery ini sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap bisnis, karena manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan bila TI diimplementasikan bersama-sama dengan peningkatan dalam bisnis proses, kompetisi, dan juga prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, keterkaitannya apa sih? Kalau tadi kan strategi alignment kan dia kan berkaitan dengan value delivery. Nah, kalau value delivery ini sama seperti strategi alignment, cuman ada satu elemen yang harus kita pelajari di sini. Yang satu pastinya ya dengan strategi alignment, yaitu dengan strategi yang benar dalam penyelarasan, maka akan meningkatkan value bagi perusahaan. Jadi value ini tidak bisa kita anggap remeh, karena value ini adalah kunci di mana kita mensukseskan adalah bisnis dengan IT di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah value delivery yang berhubungan dengan risk management. Loh, kok bisa? Karena dengan memfokuskan perusahaan untuk mendapatkan value yang jelas, maka perusahaan akan meminimalisir risiko yang didapat. Contohnya begini, kalau misalnya perusahaan itu mempunyai sebuah value tinggi ya, dia sudah ada keterkaitan dengan strategi alignment. Nah, kalau saya membandingkan dengan risk management ini memang harus ada kuncinya, karena apalagi yang terburuk, risiko ini harus kita pertimbangkan, karena risk management ini sangat-sangat berpotensi sekali kepada jalannya perusahaan organisasi kita. Jadi seperti itu. Tanpa adanya risk, maka perusahaan kita tidak tahu kegagalan apa, dan juga kita tidak bisa mengantisipasi semua kegagalan yang kita alami dalam suatu organisasi. Nah, ini saya temukan mengenai IT Value Delivery dalam frameworknya. Jadi ada berbagai macam bagian-bagian yang sudah saya kumpulkan ya. Dan di sini adalah penjelasannya. Jadi dalam framework itu dijelaskan bahwa dalam kerangka kerja evaluasi IT berdasarkan kriteria input dan output. Karena framework ini menjelaskan juga bahwa output dari manfaat dari investasi TI yang selanjutnya dibagi studi menjadi manfaat strategis, informasi, dan juga transaksional. Juga memperkenalkan kerangka kerja yang mengevaluasi TI investasi yang menggunakan nilai bisnis dan kriteria risiko. Dalam framework value delivery ini juga menggabungkan mempertimbangkan kriteria bersama dengan kriteria manfaat dalam kategori yang sama dengan IT governance. Selanjutnya adalah strukturnya. Jadi saya sudah mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai value delivery. Struktur apa sih yang harus kita bangun untuk mencapai strukturnya, agar supaya output yang akan dijalankan nanti akan sesuai dengan perkiraan value yang akan kita capai nanti. Yaitu adalah kita harus memikirkan kualitas dan realisasi dalam membentuk sebuah value. Yang kedua adalah transisi operasional. Yang ketiga kita harus menentukan kompilasi dan juga audit. Selanjutnya adalah proses. Nah, dalam proses ini bagaimana sih cara kita memproses? Bagaimana cara kita memproses diri kita menciptakan sebuah value kepada stakeholder? Yakni saya sudah mencapai beberapa poin ya. Ini sebagai berikut. Yang pertama adalah IT yang lebih sinergis mendukung proses bisnis. Kemudian yang kedua adalah risiko IT yang lebih terkendali. Yang ketiga adalah kualitas layanan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah proses penyampaian layanan yang lebih cepat. Yang kelima adalah biaya layanan yang lebih mudah. Pastikan karena proses ini semuanya IT itu kita harus sinergis lah mendukung proses bisnis agar supaya bisnisnya itu semakin berjalan dengan lancar dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah outputnya. Nah, apa sih outputnya ketika kita sudah menentukan framework, struktur, dan juga value yang bagaimana, maka kita harus menentukan outputnya. Nah, outputnya ini saya sudah menemukan berbagai macam manfaatnya ini, yakni adalah manfaatnya strategis, informasi, dan transaksional. Setelah semuanya itu ditemukan dalam output, maka semuanya akan terverifikasi menjadi sebuah output yang benar-benar mempunyai value yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah IT value delivery untuk yang prinsipal. Nah, kenapa harus ada prinsip? Karena prinsip ini yang membuat kita itu ketika kita membuat value, maka value ini sangat-sangat berharga bagi di mata perusahaan atau organisasi. Nah,
Kali ini saya sudah menambahkan beberapa prinsip ya, yaitu adalah kita harus divisibility dan perluasan. Kita harus melakukan pemasaran sistem internal, kita harus memanfaatkan waktu yang ada dalam sebuah value, dan nilai fleksibilitas, dan juga kita harus menentukan suatu pilihan. Yang mana prinsip ini semuanya berkaitan dengan IT governance. Nah, apa jadinya kalau misalkan bisnis dan IT tidak akan selaras? Maka bisnis itu dalam organisasi tersebut akan hancur karena berantakan, semuanya tidak terselesaikan. Jadi kita membutuhkan semua ini adalah untuk mencapai sebuah value dalam perusahaan. Bayangkan saja kalau perusahaan itu tidak akan ada value-value seperti ini, pasti perusahaannya itu, bahkan organisasi sendiri itu akan mengalami kegagalan, apalagi tidak menanggapi risiko-risiko itu. Jadi seperti itu. Makanya dalam suatu perusahaan itu harus mempertimbangkan bisnis juga IT, karena IT ini sangat penting dan juga dibutuhkan di masa sekarang. Jadi seperti itu. Ya, itu aja untuk penjelasan mengenai dari structure alignment dan juga value ini. Dan juga selanjutnya akan dijelaskan melalui rekan-rekan saya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila salah kata dari awal video sampai akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idayani, NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk management atau manajemen risiko yang merupakan model IT governance yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan risk management? IT risk management atau manajemen risiko teknologi informasi adalah suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi resiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi IT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai framework risk management atau kerangka kerja manajemen resiko. Keberhasilan manajemen resiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola resiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen resiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Kerangka kerja manajemen resiko terdiri atas 3 aspek, yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Aspek struktural terdiri dari komitmen, kebijakan manajemen resiko, akuntabilitas dan kepemimpinan, pembentukan unit kerja manajemen resiko, administrator manajemen resiko pada masing-masing unit kerja yang setara, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan manajemen resiko. Untuk aspek operasional terdiri dari penyusunan buku panduan, peluncuran sosialisasi dan pelatihan, teknik dan metode implementasi proses, sistem pelaporan internal dan eksternal, dan monitoring dan pengukuran kinerja. Sedangkan untuk aspek perawatan terdiri dari pendidikan dan pelatihan berlanjut, komunikasi dan publikasi, review dan audit tata kelola manajemen risiko, dan benchmarking. Selanjutnya adalah ruang lingkup framework risk management. Ruang lingkup ini merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam kerangka kerja untuk mengelola resiko dan bagaimana komponen tersebut saling berhubungan. Yang pertama ada mandat dan komitmen yang merupakan bagian awal dari manajemen risiko dan memastikan efektivitas berkelanjutan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh manajemen organisasi serta perencanaan strategis dan ketat untuk mencapai komitmen di semua tingkatan. Kemudian yang kedua, desain kerangka kerja yang terdiri dari pemahaman tentang organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, integrasi ke dalam proses organisasi, sumber daya, membangun komunikasi internal dan mekanisme pelaporan, serta membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan. Yang ketiga adalah implementasi manajemen risiko. Dalam implementasi manajemen risiko yang dilakukan adalah menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan menerapkan proses manajemen risiko. Yang keempat, ada monitoring dan review kerangka kerja yang terdiri dari mengukur kinerja manajemen risiko melalui indikator, mengukur secara berkala kemajuan dan penyimpangan dari rencana manajemen risiko, meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan, dan rencana masih sesuai.
Yang keempat, laporan risiko. Dan terakhir, review efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Ruang lingkup yang terakhir adalah perbaikan kerangka kerja secara terus-menerus. Artinya, berdasarkan hasil monitoring dan review, keputusan harus dibuat bagaimana kerangka manajemen risiko, kebijakan, dan rencana dapat diperbaiki. Keputusan ini harus mengarah pada perbaikan dalam manajemen risiko organisasi dan budaya manajemen risiko. Selanjutnya, menjelaskan mengenai prinsip dari manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terdiri dari 1. Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. 2. Bagian terpadu dari seluruh proses organisasi. 3. Bagian dari pengambilan keputusan. 4. Secara khusus menangani ketidakpastian. 5. Bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. 6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 7. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 8. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. 9. Bersifat transparan dan inklusif. 10. Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Terakhir, memfasilitasi perbaikan terus-menerus dan peningkatan organisasi. Untuk proses dari manajemen risiko, yang pertama adalah penetapan konteks. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko sehingga akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Proses yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko terdapat 3 tahap. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua, analisis risiko, yaitu menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan. Dan untuk proses yang ketiga adalah penanganan risiko atau risk treatment. Dalam menghadapi risiko, terdapat 4 penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi, yaitu menghindari risiko atau risk avoidance. 2. Mitigasi risiko atau risk reduction dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak. Yang ketiga, transfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing. Yang keempat, menerima risiko atau risk acceptance. Sehingga dari semua kerangka kerja dan proses dalam manajemen risiko akan menghasilkan output atau luaran. Untuk output dari manajemen risiko, yang pertama adalah metodologi, yaitu sumber pendekatan, alat-alat, dan data yang akan digunakan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab, yaitu pimpinan, dukungan, dan anggota tim dalam rencana manajemen risiko dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, anggaran, yaitu perkiraan dana yang dibutuhkan berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, timing, kapan dan seberapa sering proses manajemen risiko dilakukan. Sekian penjelasan mengenai risk management atau manajemen risiko dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa akan menjelaskan tentang resource management. IT resource management terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu IT resource dan yang kedua yaitu outsourcing. IT resource terdiri dari uang atau modal, infrastruktur, hardware, aplikasi software, informasi data records, dan SDM. Yang kedua yaitu outsourcing, yaitu terdiri dari tujuan organisasi, investasi TI, hardware, software, dan SDM. Apa itu IT Resource Management? Yaitu proses mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya TI organisasi dengan cara yang efisien dan mampu mencapai tujuan organisasi dengan efektif. IT Resource Management terdiri dari manajemen investasi, yang kedua manajemen outsourcing, yang ketiga manajemen aset, dan yang keempat adalah manajemen konfigurasi. Yang pertama, manajemen investasi adalah manajemen pengelolaan aset teknologi informasi yang akan digunakan untuk target investasi.
Dan yang kedua, manajemen outsourcing adalah pengalihan posisi dari suatu perusahaan untuk dikelola oleh perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa atau pemborongan pekerjaan. Kelebihan dari outsourcing adalah lebih cepat, lebih murah, dan sifatnya yang sementara. Dan yang ketiga, yaitu manajemen aset, yaitu proses pengembalian keputusan dan penerapannya sesuai dengan perolehan, penggunaan, dan distribusi aset. Dan yang keempat, yaitu manajemen konfigurasi, yaitu kegiatan administrasi yang menitik beratkan pada pembuatan, pemeliharaan, perubahan terkendali, dan kendali mutu produk. Apa itu outsourcing? Yaitu mengalihkan pekerjaan, tanggung jawab, keputusan yang sifatnya non-core atau penunjang kepada perusahaan lain. Contoh dari outsourcing, satu yaitu perawatan infrastruktur TI, yang kedua pengelolaan database perusahaan. Peran penting outsourcing TI. Yang pertama, untuk infrastruktur TI, yaitu mendukung proses bisnis. Yang kedua, pengurangan ongkos operasional perusahaan. Jadi, kita tidak perlu membeli barang, mengupgrade teknologi, personal TI berkurang, tidak memelihara orang, melatih skills teknologi baru. Dan yang ketiga, fokus pada core bisnis. Kualitas layanan dan inovasi bisnis meningkat, produk lebih cepat launching, tidak pusing updating teknologi, turnover tenaga TI. Dan yang keempat, peningkatan kualitas layanan. Jadi dukungan pengelolaan TI yang lebih profesional jika TI yang ada sudah tidak mampu. Bentuk-bentuk outsourcing TI. Yang pertama yaitu outsourcing alat infrastruktur TI, dan yang kedua outsourcing staff operator maintenance staff, dan yang ketiga outsourcing pelatihan, yang keempat outsourcing maintenance and help desk, dan yang kelima outsourcing pengembangan software baru. Panduan melaksanakan kerjasama outsourcing harus dilakukan dengan tetapkan kesepakatan yang jelas dan terukur. Monitor pemenuhan kesepakatannya, tetapkan denda uang untuk setiap pelanggaran, sepakati masa uji coba, dan laporkan hasil kerjanya ke pihak outsource. Perusahaan Anda harus diizinkan mengubah operasi bisnis jika diperlukan. Manage peningkatan biaya yang terhindarkan dalam kontrak, monitor dan manage kualitas layanan Anda, dan yang terakhir jangan sampai perusahaan bergantung pada outsource. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye. Ya, jadi yang terakhir ini saya akan bahas mengenai IT Performance Management. Karena sebenarnya yang untuk tugas ini seharusnya saudara Betsy, asal satu anggota saya. Tapi karena si anggota saya ini sakit, jadi dia sudah mengumpulkan dokumennya dan saya yang akan membahasnya mengenai IT Performance Management yang dibuat oleh Betsy Luciantianta. Ini 19/1/1062. Oke. Jadi, IT Performance Management ini adalah sebuah manajemen kinerja TI yang dapat didefinisikan sebagai bidang penetapan tujuan, akuntansi, pertanggungjawaban, dan juga pemantauan atau analisis, juga pengaturan dalam pengikatan kinerja TI. Ada beberapa step yang harus dilakukan, yaitu dalam tadi framework hingga sampai ke prosesnya. Ya, jadi kita langsung masuk ke frameworknya. Dalam mengukur kerangka pengukuran kerja perlu diseimbangkan, multidimensi, komprehensif, dan juga terintegrasi ke dalam kerangka pengukuran kinerja organisasi yang dibuat oleh Jack di tahun 2002. Yang kedua adalah dalam framework tersebut mereka seharusnya tidak ada dalam isolasi terkait teknik manajemen kinerja dan juga inisiatif perbaikan dalam pengembangan IT, tetapi mencerminkan dan juga persyaratan dari tujuan organisasi dan juga antarmuka antara pengukurannya. Manajemen dan kepemimpinan inilah yang sangat penting dalam memastikan pengukuran kinerja, mendorong penciptaan nilai. Dan yang keempat ini adalah kerangka kerja telah dikembangkan untuk membandingkan pendekatan manajemen kerja TI organisasi yang berbeda dan karakteristik yang diambil dari literatur. Kerangka ini dikembangkan dengan cara mengalokasikan karakteristik pada satu elemen manajemen kerja yang diidentifikasi yang akan segera dijelaskan, yaitu adalah manajemen kinerja TI dan juga pengukuran kinerja TI.
Jadi dalam dua value ini adalah manajemen kinerja TI yang dapat didefinisikan sebagai bidang penetapan tujuan, akuntansi, dan pemantauan tanggung jawaban, menganalisis, mengatur, dan juga meningkatkan kinerja TI. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja TI, yaitu adalah sebuah pengembangan dan adopsi seperangkat metrik kinerja strategis yang menggunakannya untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan juga memantau strategi, fungsi, dan operasi operasional. Dan selanjutnya adalah alokasi biaya. Ini adalah sebuah alokasi biaya TI untuk bisnis, yang dimana masing-masing kategori manajemen kinerja ini memiliki karakteristik yang dapat dibagi menjadi fase rencana, lakukannya, dan juga memeriksa atau tindakan juga dari fase-fase tersebut. Yang juga itu adalah manajemen kinerja ini juga memiliki kinerja karakteristik yang dapat dibagi menjadi fase rencana, lakukannya, periksa, dan juga dalam beberapa fasenya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi framework itu ada berbagai macam cara untuk membuat sebuah kerangka kerja di dalam IT performance management, dalam sebuah IT governance ya tentunya ya. Kemudian selanjutnya adalah strukturnya. Nah, di sini saudara Betsy sudah menemukan berbagai macam bagan ya, dan juga dia juga menemukan tabel, yaitu fasenya, perencanaannya, juga pelakukannya bagaimana, dan juga karakteristiknya. Jadi dalam performance management ini tuh semuanya itu dijelaskan mulai detail banget dalam strukturnya. Jadi untuk memulai strukturnya, untuk memulai sebuah IT performance ini, dia harus melakukan sebuah berbagai macam bagan yang akan dimulai dari perencanaannya hingga sampai tahap akhirnya, itu dengan pelakuan terakhirnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, proses. Nah, proses yang terjadi dalam IT performance management ini adalah yang pertama, awal. Yaitu dalam awal proses manajemen TI ini dicirikan sebagai ad hoc dan kadang-kadang bahkan kacau. Beberapa proses ditentukan dan kesuksesan bergantung pada upaya individu. Selama fase ini, karyawan berjuang melawan proses atau menciptakannya saat mereka berjalan. Yang kedua adalah berulang. Proses manajemen kinerja ini ditetapkan untuk mengukur dan juga mengelola kerangka kerja TI untuk mengidentifikasi biaya TI terkait yang dibuat di seluruh organisasi. Disiplin proses yang diperlukan ada untuk mengulangi keberhasilan sebelumnya dengan pengukuran dan pengelolaan TI akan mengidentifikasi biaya TI. Kemudian yang ketiga adalah definisi. Proses manajemen kinerja TI ini untuk mengukur manajemen dan alokasi biaya untuk didokumentasikan, distandarisasi, dan juga diintegrasikan ke dalam proses manajemen kinerja TI standar untuk sebuah organisasi. Proses manajemen kinerja TI standar ini digunakan setiap kali aktivitas yang terkait dengan pengukuran, pengelolaan, pengalokasian biaya yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah dikelola. Nah, mengikuti tingkat yang ditetapkan, proses seluruh organisasi yang digunakan pada tingkat 3 telah diinstrumentasi sehingga secara kualitatif dipahami dan juga dikendalikan. Pengukuran rinci dari pengukuran kinerja TI, proses manajemen TI, dan alokasi biaya semuanya telah dikumpulkan. Karena itu, mereka membuat semua elemen ini dipahami dan juga mereka sudah mengendalikannya. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir, mengoptimalkan. Jadi pada tingkat ini, organisasi telah mempunyai proses manajemen TI yang beroperasi sebagai masalah rutin dan juga merancang orang untuk fokus pada perbaikan berkelanjutan. Pada peningkatan manajemen kinerja TI ini yang berkelanjutan, dimungkinkan akan adanya umpan balik kualitatif dari proses dan juga uji coba ide dan teknologi inovatif. Ya, terima kasih untuk video ini dan untuk kinerja IT Performance Management. Semua elemen-elemen ini sudah kami sebutkan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan juga video ini kami dedikasikan untuk tugas untuk tata kelola teknologi informasi. Kami dari kelompok 11. Salam.